Siti Rahmaya yang terhormat Bapak Ibu dosen dan PAP jurusan Kesehatan Lingkungan, yang terhormat Bapak Iqbal Putrasa, Founder PA Indonesia selaku narasumber, yang terhormat hadirin peserta kuliah pakar, baik yang hadir secara daring dan pada pagi hari ini. Kuliah pakar bertema kewirausahaan sanitasi. Recording in progress. 9 Desember 2021. Perkenalkan, saya Sarah Indonesia selaku ekonomi pada pemilihan. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sambutan pertama, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju, kepada Ibu Siti Rahma MPH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oh iya, yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang terhormat dosen dan PLP jurusan Kesehatan Lingkungan, yang terhormat narasumber kuliah pakar hari ini, Bapak Iqbal Putrasa dari Founder Clean Up Indonesia, dan yang saya banggakan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bergabung dan melaksanakan acara hari ini, acara kuliah pakar jurusan Kesehatan Lingkungan.
Nah, kuliah pakar ini merupakan agenda rutin di jurusan Kesehatan Lingkungan. Nah, untuk menambah inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa di bidang kesehatan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema terkait kewirausahaan yang kita beri judul kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi. Kegiatan kuliah pakar ini kami harapkan menjadi inspirasi dan juga motivasi dan menambah semangat mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan terkait lapangan kerja di bidang sanitasi. Untuk narasumber kita hari ini itu adalah Ikra Putra Sanur. Beliau adalah founder dari Clean Up Indonesia. Dia akan berbagi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Clean Up. Nah, Clean Up ini berlokasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah bergabung bersama kita hari ini untuk berbagi ilmu dan meluangkan waktunya hari ini bersama kami dari jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Mamuju. Lalu pula saya ucapkan terima kasih kepada panitia kuliah pakar hari ini yang telah mempersiapkan kegiatan ini dan memastikan kegiatan ini dapat berlangsung lancar dan tidak ada kendala apapun. Akhir kata, saya ucapkan bagi peserta kuliah pakar hari ini, baik yang bergabung melalui Zoom meeting ataupun yang hadir secara luring di ruangan ini, selamat menikmati materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Rahma, MPH. Sambutan kedua, Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, Bapak Haji Andi Salim SKM MKes, sekaligus membuka secara resmi kuliah pakar dengan tema kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan. Yang saya hormati Bapak narasumber kuliah pakar pada pagi hari ini. Yang saya hormati para dosen dan PLP, khususnya di jurusan Kesehatan Lingkungan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini melalui Zoom meeting. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, khususnya pada hari ini, yaitu mengikuti kuliah pakar yang dilaksanakan oleh jurusan Kesehatan Lingkungan. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan ke baginda Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fenomena rendahnya minat dan motivasi lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha saat ini menjadi pemikiran serius berbagai pihak. Baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri maupun masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, terutama mindset para lulusan yang selama ini hanya berminat
sebagai pencari kerja atau job seeker, ya. Dan apabila kelak menyelesaikan sekolah atau kuliah mereka, ya. Jadi fenomena saat ini adalah begitu, ya. Begitu selesai, ya, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya. Dan saya kira itu manusiawi, ya, karena pada saat kuliah banyak mengeluarkan biaya dan lain-lain, tentunya setelah kuliah mau mendapat penghasilan, ya. Nah, tetapi pola pikir saat ini yaitu mencari pekerjaan, atau apakah itu sebagai PNS atau SN dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan jurusannya, ya. Semua perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum mereka sebagai salah satu mata kuliah pokok yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa, termasuk di jurusan kesehatan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan berpikir secara teoritis mengenai konsep kewirausahaan, tetapi membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir, serta wirausahawan atau entrepreneur. Hal ini merupakan investasi modal manusia untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam memulai bisnis baru melalui integritas pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan penting untuk mengembangkan dan memperluas sebuah bisnis. Pendidikan kewirausahaan juga dapat meningkatkan minat para mahasiswa, ya, untuk memilih kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karir selain pilihan karir menjadi pegawai swasta, ASN, atau pegawai BUMN, di mana secara signifikan dapat mengarahkan sikap, perilaku, dan minat ke arah kewirausahaan. Sikap, perilaku, dan minat ke arah kewirausahaan seorang mahasiswa dipengaruhi oleh pertimbangan atas berbagai aspek mengenai pilihan karir sebagai wirausahawan. Pertimbangan atas pilihan karir tersebut dapat berbeda-beda tergantung preferensi terhadap risiko yang akan mereka tanggung kemudian. Mahasiswa yang takut untuk mengambil risiko cenderung untuk memilih menjadi seorang pegawai swasta, PNS, BUMN, dan lain-lain sebagai pilihan karir. Sedangkan mahasiswa yang berani mengambil risiko untuk meninggalkan zona nyaman cenderung akan memilih menjadi seorang wirausahaan sebagai pilihan karir. Faktor demografis, latar belakang pendidikan, orang tua, dan pengalaman kerja dapat mempengaruhi pilihan karir menjadi wirausahawan. Ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, memang pengalaman itu sangat berperan, ya, dalam menggeluti dunia usaha atau kewirausahaan, ya. Jadi seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan, ya, dunia kewirausahaaan, dia juga akan cenderung berpikir setelah selesai pendidikan bagaimana melaksanakan usaha-usaha yang bisa menghasilkan, bisa mendapatkan penghasilan, ya. Contoh sederhana barangkali kita lihat bahwa yang punya usaha-usaha, ya, seperti ada toko-toko dan lain-lain, barang campuran, ya, itu cenderung anak-anak mereka itu setelah besar, setelah dewasa juga akan menjadi penjual, ya, sederhananya begitu. Ya, jadi memang yang namanya wirausaha itu perlu pengalaman, ya. Nah, kalau, ya, dia dalam lingkungan keluarga, ya, dia sehari-harinya ikut membantu berusaha keluarganya. Setelah dia dewasa, berdiri sendiri, dia akan cenderung melaksanakan usaha yang
sejenis dengan usaha yang dilaksanakan keluarga. Ya, contoh sederhana ya, penjual sop saudara, ya, atau penjual coto, ya. Nah, setelah itu kalau anak-anaknya itu ya, setelah dia dewasa dan lain, dia akan mendirikan cabang, ya. Di mana-mana kita lihat ya, di pinggir-pinggir di jalan ya. Ini penjual coto cabang dari ini, ya. Sop saudara cabang ini, ya. Nah, itu karena brand ya yang dulunya itu yang dipakai orang tuanya apa keluarganya itu sudah sangat dikenal di masyarakat, ya. Makanya sangat penting pengalaman itu ya untuk melaksanakan wirausaha. Nah, pada hari ini jurusan Kesehatan Lingkungan akan mengadakan kuliah pakar dengan tema kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi. Narasumbernya merupakan founder Clean Up Indonesia, sebuah startup yang berfokus pada peningkatan layanan pengangkutan dalam pengolahan sampah dengan sistem pemberdayaan petugas persampahan. Ini cukup menarik ya, karena sampah itu ya merupakan masalah kita semua. Ya barangkali semua perumahan ya, kalau sudah terlambat diangkut sampahnya 1-2 hari itu sudah mulai ngomel-ngomel ya. Dan saya kira ini kalau orang yang mau bersaing suatu peluang. Sampah ini tidak ada habisnya ya. Tidak ada habisnya berarti bertambah terus. Artinya kalau kita bisa fokus pada wirausaha pengolahan sampah, saya kira pangsa pasarnya cukup luas ya. Karena sampah tidak pernah habis ya, sampah itu seiring pertambahan penduduk akan bertambah terus volumenya. Dan saya kira ini adalah peluang. Saya harap ya materi yang disampaikan oleh narasumber kita nanti dapat diikuti betul-betul ya, dapat bermanfaat ya, khususnya di jurusan Kesehatan Lingkungan. Dan saya mohon kepada Bapak narasumber ya, siapa tahu ya ada mahasiswa kita ya, teman-teman kita ya, setelah kuliah pakar ini ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai bagaimana kira-kira seluk-beluk ya untuk mendirikan usaha khususnya kewirausahaan yang berbasis teknologi khususnya dalam pengolahan sampah ya. Insya Allah, Pak Dir. Ya, makasih Pak. Senang hati, Pak. Dan juga saya ucapkan ya terima kasih kepada narasumber karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita pada hari ini. Saya kira sekali lagi ya, saya kira kita punya mata kuliah ini cukup menarik ya. Dari beberapa jurusan yang telah dilaksanakan ya, saya kira ini sangat spesifik dan bagi saya ini cukup menarik ya. Jadi saya mohon ya diikuti betul ya dengan baik, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya kira dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pelaksanaan kuliah pakar pada hari ini saya buka dengan resmi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Direktur Pelajaran Kementerian Mamuju, Bapak Haji Anwar Salim SPM, selanjutnya pemaparan kuliah pakar dengan tema kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi oleh Bapak Ikra Subrahmani, founder Clean Up Indonesia. Dan kami persilakan Ibu Firana Ahmad, SKM Mendes, selaku moderator yang akan membantu jalannya acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara MC. Suara saya bisa terdengar dengan jelas?
Oke, baik. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memandu 2 jam ke depan sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya menyapa dulu yang sudah hadir bersama kita pada kuliah pakar kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Mamuju, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen beserta PLP Jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Mamuju. Kemudian saya juga ingin menyapa para peserta kuliah pakar kita pagi ini. Ada dari mahasiswa, saya lihat ada dari alumni juga. Tadi beberapa saya lihat ada yang dari KKP juga, dan mungkin dari berbagai background ilmu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatannya hari ini kita akan bergabung dalam kuliah pakar pada pagi ini. Adapun tema kuliah pakar kita hari ini yaitu kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi oleh narasumber kita Bapak Ikra Putra Sanur. Nah, kalau kita berbicara tentang wirausaha sanitasi, sebenarnya kalau di Indonesia sudah cukup banyak wirausaha sanitasi lokal. Bahkan pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya membina wirausaha sanitasi lokal. Nah, yang menarik dari tema kita hari ini adalah kata berbasis teknologinya. Nah, ini sebenarnya masih merupakan PR bagi wirausaha lokal maupun mungkin bagi mahasiswa atau alumni mungkin yang saat ini ingin merintis bentuk usaha wirausaha sanitasi lokal, di mana kita tahu sekarang kan kita sudah berada di era Society 5.0, di mana semua teknologi itu adalah bagian dari manusia. Nah, senang sekali hari ini telah bergabung bersama kita narasumber kita Bapak Ikra Putra Sanur. Beliau adalah founder Cleanup Indonesia. Ada yang sudah pernah dengar Cleanup Indonesia? Jadi Cleanup Indonesia itu adalah startup atau perusahaan yang berfokus pada peningkatan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Ini menarik sekali. Sebelum saya persilahkan, saya akan membacakan sedikit profil singkat beliau. Bisa di-share screen CV beliau. Atau nanti saya coba share screen. Oke, baik. Ini profil singkat beliau. Beliau lahir di Pinrang tahun 1991, lulus dari IPB tahun 2014, dan langsung memulai untuk terjun berwirausaha dan membangun cikal bakal Cleanup Indonesia di awal tahun 2015 hingga sekarang. Nah, pengalaman beliau atau beberapa penghargaan yang pernah beliau dapatkan yaitu pertama, beliau pernah mendapatkan dana hibah di Plastic Ribbon 2.0 di tahun 2019, kemudian pernah menjadi finalis nasional di Wirausaha Muda Mandiri tahun 2017, kemudian pernah juga menjadi finalis Indonesian Impact Accelerator di tahun 2017. Nah, kemudian pernah juga menerima apresiasi Provinsi 1 Indonesia Award di tahun 2017, kemudian memperoleh lagi di tahun 2021. Wah, banyak sekali ininya prestasinya. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi. Beliau merupakan koordinator divisi Markom TDA Makassar. Beliau juga staf HA IPB Sumsel, staf Biro Iptek dan Kominfo AMPI Makassar. Nah, beliau juga aktif menjadi pembicara beberapa event. Ada salah satunya di Ancora Meet, Inspiratif, World Without Waste Exhibition, pernah juga di Coca-Cola Indonesia yang bekerja sama dengan Kumparan, Tech for Environment, dan terakhir mungkin ini di Green Talk Event. Nah, ini latar belakang sekolah beliau, pernah di IPB ternyata Pak ya, Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan manajemen sumber daya perairan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ikra Putra Sanur untuk membawakan materinya. Ya, mungkin akan berbicara tentang potensi bisnisnya atau tips dan trik cara memulai bisnis ini. Baik, Bapak Ikra Putra Sanur, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya dikasih waktu 45 menit. Oh ya, iya, berapa? iya, waktunya 45 Betul, menit. Baik, pertama-tama mungkin sebelum membuka, terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Mamuju, kepada Bapak Haji Andri Salim SKM Menkes selaku Direktur Poltekkes Mamuju. Kemudian juga terima kasih kepada Kak Siti Rahma SKM MPH, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan, dan kesediaannya untuk mendampingi saya sebagai moderator, Kak Hairan Ahmad SKM MKM. Dan juga kepada seluruh dosen-dosen ataupun alumni dan juga adik-adik mahasiswa di Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Mungkin sebelumnya suara saya cukup jelas, Kak, atau ada trouble atau disampaikan saja. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka kesempatan untuk berbicara hari ini dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan karunia-Nya untuk tetap bisa kemudian beraktivitas setiap hari dan bisa memberikan yang terbaik lah setiap hari daripada hari sebelumnya, seperti itu. Baik, innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Untuk ya temanya karena kuliah pakar dengan judul kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi, jadi ya kita bermajelis, semoga Allah memberikan apa ya mungkin inspirasi lah, jadi saya bisa jadi perpanjangan tangannya gitu kan, untuk bisa memberikan gambaran-gambaran lah dari teman-teman seperti apa sih secara spesifik, mungkin bahasanya social enterprise, mungkin seperti itu ya. Nah, juga semoga menjadi bisa menjadi gambaran lah untuk teman-teman mahasiswa. Saya mungkin ada sedikit share screen ya untuk memulai hari ini. Tadi juga sudah diceritakan dari Kak Hairan lah ya, kayak panggilannya kayak. Nah, ya, saya izin share screen saja. Tadi sudah dikasih gambaran sedikit tentang CV saya. Betul, saya lahir di Pindrang tahun 91. Kemudian menyelesaikan perkuliahan di IPB walaupun dalam kurun waktu 5 tahun, dan akhirnya memutuskan untuk balik lagi gitu ke Makassar, karena di IPB, di Goa maksud saya, maaf, karena di IPB saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa utusan daerah dari kabupaten saya, kemudian melihat apa yang ada inilah kayak hutang sosial gitu. Apa yang bisa saya sumbangsikan ke daerah gitu kan, pada khususnya di Kabupaten Goa dan pada umumnya di Sulawesi Selatan. Tapi saya berpikir kalau saya ingin memberikan ini ya sumbangsi saya semaksimal mungkin. Kalau saya sih melihat tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang lain. Semuanya insya Allah kalau niatnya baik, niatnya karena Allah, insya Allah itu ya pekerjaan terbaik yang kita lakukan. Gitu. Mau itu kita sebagai pegawai negeri ataupun mungkin terjun sebagai kewirausahaan. Cuman kalau mengambil kacamata saya sendiri, ya saya sangat tertarik berwirausaha karena memang Rasulullah berwirausaha. Kemudian kita juga punya banyak challenging lah kalau berwirausaha itu, mungkin seperti itu. Nah, betul tadi juga disampaikan, alhamdulillah saya diberikan beberapa kesempatan untuk mendapatkan beberapa awarding. Yang terakhir yaitu tadi mendapatkan apresiasi lagi dari Satu Indonesia Award di tahun 2021, dan juga mungkin yang sebelumnya ada grantis penerima hibah dari program Plastic Reborn. Ini programnya
Coca-Cola Company gitu. Jadi saya dan tim di Cleanup Indonesia alhamdulillah mendapatkan dana hibah juga dari program tersebut dengan saya salah satu lah, ada 3 yang dapat. Kemudian juga pengalaman itu tadi sempat disampaikan yang berkesan ya yang paling atas, makanya saya masukkan di Bali. Alhamdulillah waktu itu singkat cerita di program Plastic Ribbon waktu itu saya diundang sama Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan, ke kantornya. Beliau kan juga founder dari Ancora Group gitu kan, dan diundang untuk kegiatan perusahaannya di Bali, di resort ininya tuh penginapannya, diundang relasi-relasinya mantan menteri-menteri se-ASEAN itu menjadi pembicara di relasi-relasinya Pak ini, dan juga waktu itu bareng sama Nadiem Makarim waktu belum jadi menteri belum COVID waktu itu 2019. Setelah itu baru naik jadi menteri toh. Jadi mungkin karena ketemu sama saya dan enggak. Nah, selanjutnya ya mungkin itulah Kak, tapi alhamdulillah saya sampaikan mungkin ya karena tujuannya untuk memotivasi ya, bukan karena saya jago atau gimana, tapi karena alhamdulillah itu saya diberikan kesempatan, mungkin ya tujuannya juga untuk bisa sharing ke teman-teman di sini. Kemudian saya mempersiapkan beberapa gambaran lah. Saya tadi, kalau dengan Kak Rahma, alhamdulillah beliau senior saya di SMA di Manilo. Kemudian alhamdulillah diminta untuk mengisi materi hari ini. Jadi mungkin langsung saja saya kasih, kalau yang ini company profilnya, mungkin company profil aja kayak yang saya ini sambil berjalannya pembahasan. Jadi bisa dibilang Cleanup Indonesia itu berdiri di tahun 2015. Teman-teman bisa buka mungkin lebih jelasnya di website kita di www.cleanup.co.id. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kami saat ini fokusnya adalah perusahaan public waste collector. Jadi kalau kita tahu ya, kalau masalah persampahan itu kan luas ya, dari hulu sampai hilir permasalahan itu luas sekali. Dan itu pun saya baru sadar ternyata seluas itu ya pada saat sudah jalan beberapa tahun, 1-2 tahun gitu kan. Dulu di awal mau saya kelola semua itu sampah gitu, tapi ternyata memang permasalahannya itu cukup besar dan pelik gitu. Jadi memutuskan untuk fokus untuk membangun saat ini Cleanup Indonesia menjadi perusahaan public waste collector. Sisi kita dengan pemberdayaan sistem kemitraan saat ini dengan skema yang profesional, edukatif dan inovatif serta berkelanjutan. Nah, area kerja saat ini kami fokusnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Makassar, Kabupaten Goa, Maros, kita ada beberapa layanan di sana. Beberapa partner yang saat ini sudah dan sementara masih kita layani itu beberapa perusahaan, baik itu perusahaan BUMN seperti Patra Jasa, adalah anak perusahaan dari Pertamina. Kemudian IKI, kalau teman-teman tahu, kalau di Makassar itu orang bilangnya galangan kapal, industri kapal Indonesia. Ataupun kawasan-kawasan perumahan ya, seperti Citra Land Celebes, Citra Garden, Royal Spring, Royal Central, dan beberapa perumahan ataupun kawasan pemukiman ataupun perkantoran gitu ya, di Kota Makassar dan di sekitarnya. Dan juga tidak hanya sebenarnya segmentasi ini ya, perumahan-perumahan seperti Citra Land ataupun Royal Spring, tapi juga kita beberapa juga melayani perumahan subsidi gitu, untuk segmen perumahan subsidi. Kemudian untuk produk dan layanan kita, fokus kami adalah unit pengangkutan sampah. Kenapa kami memilih itu? Karena kami melihat permasalahan, yaitu tadi karena permasalahan persampahan di Indonesia itu cukup luas dari hulu hingga ke hilir. Kami melihat memang collecting adalah isu terbesar yang dengan resource yang kami punya,
itu bisa kita coba jalankan. Nah, dengan judul kuliah hari ini, yaitu kewirausahaan sanitasi berbasis teknologi. Nah, ada yang menarik teman-teman. Jadi mungkin bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau bicara persampahan, ya, risk management, itu teknologi sudah banyak nih, gitu. Negara maju, gitu. Apalagi satu dekade terakhir dari era industri, kemudian teknologi itu makin cepat lagi ide-ide dan inovasinya. Tapi kemudian yang menjadi kendala hanya adalah setelah teknologi ada itu adalah tata kelola dan manajemennya. Gitu. Jadi kenapa kemudian di negara maju layanan publik seperti khususnya pengangkutan sampah itu sangat diapresiasi ya, karena memang diberikan ruang oleh pihak ketiga itu atau private sector seperti Pelindo Indonesia untuk memberikan layanan. Jadi bisa fokus untuk mengelola untuk tata kelola dan manajemennya. Gitu. Bisa fokus untuk melihat teknologi mana yang tepat, karena teknologi itu banyak sekali nih. Gitu. Banyak sekali nih kalau misalnya teknologi pengolahan sampah itu banyak sekali bertebaran. Gitu. Yang penting punya duit itu kan untuk pengadaan bisa jadi. Tapi pertanyaannya setelahnya itu kalau udah pengadaan gitu kan mau diapain lagi gitu. Jangan sampai 1 tahun mesin-mesinnya atau teknologinya sudah tidak terpakai gitu, karena tata kelola dan manajemennya yang tidak sesuai, dan itu memang menjadi fokus kita. Makanya saat ini unit layanan kita di sini kita masih fokus untuk layanan pengangkutan sampah. Kita sangat ingin belajar sosial masyarakat terkait pengangkutan sampahnya. Ternyata tiap layer masyarakat itu, misalnya masyarakat menengah ke bawah atau menengah atas, itu beda ternyata sampah yang dihasilkan. Gitu. Itu kita dapat sekali di Pelindo Indonesia. Oh ternyata kalau lorong-lorong itu, kalau ternyata mereka bertetangga itu berkeluarga. Jadi kalau yang 5 kakak di dalam, satu yang bayar retribusi karena merasa satu keluarga gitu kan. Nah itu juga kan menjadi ini ya, menjadi polemik juga ya untuk problem pengangkutan sampah kita gitu sih. Nah untuk pengangkutan sampah kita sendiri, kalau di Pelindo Indonesia kita ada 2. Yang pertama pengangkutan sampah berlangganan. Memang kita skemanya B2B, kita bekerja sama dengan pengelola kawasan ataupun perusahaan-perusahaan kawasan industri ataupun perusahaan-perusahaan gitu ya untuk pengangkutan sampahnya secara berlangganan. Adapun kami rilis di tahun 2020 layanan pick up by request. Jadi yang tidak dilayani secara berlangganan dengan klasifikasi sampah luar biasa. Kalau nomenklatur dari Kementerian Lingkungan Hidup itu yang nggak dilayani berlangganan dengan volume yang besar, itu juga kami layani. Gitu. Jadi ada 2 layanan sebenarnya, berlangganan sama on demand, yaitu pick up by request. Kemudian kami juga melayani layanan kebersihan dan pengangkutan sampah langsung untuk event-event masyarakat, organisasi, seperti di foto ini. Kita juga sekalian lah menjadi sponsor untuk kegiatan F8 di tahun 2019 lah, sebelum pandemi masuk di Kota Makassar, dan juga beberapa event lagi, baik itu milad ataupun ini ya kegiatan-kegiatan instansi yang besar yang menghasilkan sampah, kita memberikan fasilitas itu. Kemudian produk-produk atau jasa kami juga untuk edit produk kita, jasa layanan pengangkutan sampah. Jadi tidak hanya pengangkutan sampah, kami mencoba untuk memberikan fasilitas lain, fasilitas pendukung seperti trash bag atau dustbin dan dumpster. Kalau dustbin itu kayak ya tempat sampah lah yang biasa kita hidup lah di rumah-rumah, atau dumpster orang biasanya bilang kontainer sampah gitu. Nah itu juga menjadi satu ini kita. Nah jadi kalau sekilas perusahaan tadi sudah saya sebutkan produk-produknya, jasa layanan kami.
Kemudian berdirinya kita dari tahun 2018 awal, itu kayaknya sih di bulan Maret. Soalnya saya tidak pernah menentukan waktu berdirinya. Jadi singkat cerita waktu itu saya setelah lulus dari IPB, ya tadi latar belakangnya sempat saya ceritakan di awal, kemudian memutuskan untuk berbisnis. Nah, tapi awalnya nggak langsung clean up Indonesia, tapi setahun itu bisnis yang lain-lain dulu. Ada beberapa bisnis yang saya jalankan, ada mungkin sekitar 5-6, mulai dari kafe, warkop begitu, jasa pencucian motor lah, outlet minuman dingin lah gitu. Alhamdulillah semuanya gulung tikar gitu, di awal. Jadi dan kalau gulung tikarnya nol gitu kan, mulai dari nol, nggak apa-apa. Jadi kalau clean up itu justru mulainya dari minus, karena meninggalkan utang-utang usaha sebelumnya tuh kayak gitu. Alhamdulillah, kenapa akhirnya bersemangat membangun clean up, karena ada value yang saya lihat di situ gitu. Karena kita mengelola sampah itu berbeda gitu kan ya. Ada poin tambahan gitu yang saya lihat. Jadi itu kurang lebih ceritanya di awal, sehingga saya mencoba memutuskan untuk memulai gitu. Kemudian dengan memulai itu kan mulainya minus tadi, jadi nggak punya ini, ya saya coba beranikan saja membuat ya seperti inilah company profile, tapi dulu pasti jelek sekali kan, kayak bukan company profile dulu, proposal bisnis gitu kan. Jadi teman-teman yang mungkin punya ide, nah ini yang menjadi habit yang harus diubah juga sih sebenarnya di Indonesia. Kalau jangan dikurung ide Pak gitu, ide seperti apapun ya sampaikan, dan juga habitnya juga di benerin gitu. Kalau ada teman tak ceritakan ide-idenya, mau ngapain, apresiasi saja gitu. Oh iya bagus ya, apa ya bisa saya supportkan sih gitu. Apa yang ini jangan langsung dimatikan mimpinya teman-teman gitu. Karena kita tidak tahu toh, sama ceritanya Mark Zuckerberg waktu mau jalankan Facebook toh, biasa itu muncul jadi Instagram, kita baca, jadi dia undang temannya 5 orang, tapi 2 aja yang mau untuk dengar apa yang mau dia bikin. Ternyata Mark Zuckerberg dan 2 temannya itu kan akhirnya menjadi triliuner ya. Sementara yang 3 orang itu yang menolak sih untuk diajak ngobrol-ngobrol di awal. Akhirnya biasa-biasa gitu. Jadi poinnya ya, kalau ada teman tak ajak bisnis atau misalnya mengutarakan ide, apresiasi ini dulu, dengar dulu. Kalau memang make sense dengan ini tak lanjut gitu kan, kita ngobrol lah. Karena ya itu poin selanjutnya adalah membangun bisnis yang nggak bisa sendiri gitu. Saya juga sudah alami beberapa tahun ya. Artinya lebih baik kalau misalnya kita membangun bisnisnya bersama-sama gitu daripada sendiri. Nah, jadi selanjutnya yang bisa saya kasih gambaran di sini ada foto tim kita ya. Ini kayaknya kondisinya di Citra Garden kalau nggak salah. Ini company profil kita lama juga sudah tidak di update. Nah, ini para picker kita bilangnya, tim kita di lapangan. Alhamdulillah mereka kita coba ajarkan untuk menggunakan safety, kita ajarkan untuk menggunakan seragam, walaupun memang tantangan di lapangan itu besar sekali ya, karena mereka kan rekan-rekan di lapangan ini, mohon maaf memang untuk kondisi ekonomi dan pendidikannya ini kan memang bawah ya, jadi memang butuh treatment khusus, butuh pendekatan khusus untuk mengajak mereka sesuai dengan standar kita gitu. Nah itu juga menarik juga sebenarnya kalau mau kita bahas. Kemudian legalitas tidak perlu lah. Itu manfaat ya, tidak perlu lah. Saya tidak perlu jualan. Kemudian kurang lebih gambarannya seperti ini yang saya tadi sampaikan ya. Kita mulainya tuh April 2015 April itu awal berdiri dengan konsep awal jasa pengangkutan sampah. Jadi kita memang awalnya ya itu tadi saya coba bikin proposal bisnis sih, saya sampaikan ke orang tua. Alhamdulillah orang tua menolak
karena sudah bantu-bantu di bisnis sebelumnya dan gagal gitu kan. Kemudian saya coba ke teman-teman, utamanya ke teman-teman SMA ataupun senior-senior di SMA. Gitu. Jadi salah satu temannya Kak Rahma juga sempat invest di awal, saya memberanikan diri untuk kasih keluar 2 unit motor 3 roda waktu itu di 2015. Modal untuk DP-nya itu ya modalnya dari teman-teman dan senior ini gitu kan. Nah, alhamdulillah berjalan 2015 kita sempat melayani satu perumahan dengan jumlah unit 800 rumah dengan komitmen pengangkutan 2 kali sepekan. Itu dibayarnya hanya Rp3.000 per bulan per rumah gitu kan. Tapi ya dijalani aja karena awal tuh. Yang penting ada bisa dipakai mencicil motor gitu kan, ada bisa dipakai untuk menggaji pegawai. Dan alhamdulillah kalau saya ya sampai tahunan lah hitungannya ikat pinggang dulu kalau di Sinar Indonesia. Gitu. Jadi nggak ada makan siang gratis, harus betul-betul di ini. Nah 2016 alhamdulillah Maret, jadi belum sempat setahun, saya diajakin teman juga untuk mendaftar ke Wirausaha Muda Mandiri, dan alhamdulillah lolos gitu. Mungkin karena idenya ya, ini masih jarang orang main solid waste management waktu itu. Kemudian kegiatannya di Yogyakarta waktu itu di UGM 2016 Maret. Kemudian setelah itu Oktober terpilih lagi sebagai finalis Indonesian Impact Accelerator dan mendapatkan 4 bulan pelatihan dari Kinara dan Village Capital dari Amerika yang merupakan venture capital dengan berfokus pada social impact. Di sini saya belajar banyak tentang apa itu bisnis berbasis sosial, bisnis dengan social impact. Bedanya kita dengan startup teknologi misalnya yang biasanya muncul yang hype-nya ramai sekali di satu dasawarsa terakhir. Bedanya itu kita dengan startup teknologi, startup sosial, itu saya banyak belajar di 4 bulan ini. Jadi 4 bulan ini bolak-balik Jakarta juga 2016. Jadi di sini makin makin yakinlah dengan apa yang saya sampaikan. Ya walaupun masih ikat pinggang, walaupun Ingat Indonesia masih saya subsidi, masih saya belum bisa menikmati buahnya, tapi alhamdulillah setahun bisa ke Jogja, Jakarta, pulang pergi dibayarin gitu kan, tinggal di hotel. Alhamdulillah. Kemudian di 2017 juga tadi terpilih sebagai penerima Satu Indonesia Award. Kemudian 2018 ini mungkin titik balik Clean Up Indonesia. Gitu. Kenapa saya bilang titik balik Clean Up Indonesia? Karena dari 2015, 2016, 2017 itu memang ya kalau bahasanya Pak Sandiaga Uno mantap gitu, Pak, makan tabungan. Artinya berbisnis juga nggak dapat untung, malah kita yang kita yang berjuang lah gitu. Belum bisa digaji dari perusahaan. Dan alhamdulillah di 2018 pertama kali kami melayani Citra Garden, itu bagian dari Putra Group. Kemudian langsung hari pertama kita melayani langsung diminta untuk buatkan proposal untuk pelayanan di Citraland. Itu di bulan Juni di tahun yang sama. Nah dari situ kemudian alhamdulillah bisnis modelnya sudah jalan, dan ya walaupun belum bisa dibilang mandiri ya, tapi setidaknya ya bisa Pak digaji kok dong gitu. Bisa didapat bisnis ini akhirnya menghasilkan untuk saya lah gitu. Dan kemudian 2019 di bulan April juga alhamdulillah menerima grant atau hibah dari Plastic Reborn. Nah itu tadi kemudian dari yang diselenggarakan oleh Ancora
Mansur ini yaitu saya sampaikan sebelumnya, perusahaan dari Pak Gita Wirjawan yang juga disponsori oleh Coca-Cola Company itu di 2019. Kemudian mungkin di 2020 sampai 2021 seperti ini bisa saya sampaikan singkat saja. Januari kami alhamdulillah melayani Royal Centralen, Februari 2020 melayani Patra Jasa, anak perusahaan dari Pertamina, jadi kita melayani pengangkutan sampahnya Pertamina. Kemudian kami untuk edit value-nya perdana untuk melayani jasa pemangkasan pohon untuk klien kami yang membutuhkan gitu kan. Kemudian Juli 2020 alhamdulillah setelah berjejaring hampir 4 tahun kita ada kerjasama untuk untuk develop aplikasi untuk memudahkan tim kita di lapangan melaporkan pekerjaan mereka, mulai dari masuknya jam berapa, selesainya jam berapa, perlengkapan yang dipakai udah lengkap belum, publikasinya seperti apa. Jadi ini gambarnya ini tim kita di lapangan fotoin rumah dinas Pertamina kalau tidak salah yang ini pada saat setelah mengangkut. Nah itu alhamdulillah kita bisa punya aplikasi untuk teman-teman kita di lapangan. Kemudian September 2020 kita melayani juga Royal Spring. Kemudian kita tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Nah di sini kita juga upgrade networking lah. Jadi kalau bicara bisnis itu ya itu tadi ya teman-teman. Jadi nggak bisa Superman, nggak bisa kalau bahasanya orang-orang di sini tompi. Kita tompi yang catat keuangan, kita tompi yang menjual, kita tompi yang bikin produk, kita tompi yang urus pegawai, kita tompi yang urus legalitas, kayak gitu kan. Dan butuh membangun tim dan butuh membangun networking. Jadi alhamdulillah kita tergabung dalam APSI juga di tahun 2020 dan menambah wawasan kita lah, karena yang namanya di Makassar ya walaupun pintu gerbang Indonesia Timur ya memang kalau dibandingkan sama Jawa Bali ya kita akses informasi sangat terbatas sekali. Jadi salah satu ini ya membuka networking networknya. Kemudian di Januari 2021 kita alhamdulillah melayani PT Industri Kapal Indonesia, salah satu perusahaan BUMN juga, dan ya selanjutnya gitu. Nah, ini visi misi kita menjadi perusahaan layanan pengangkutan sampah dengan pemberdayaan sistem kemitraan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Kenapa kemudian kami memberdayakan mitra? Karena ternyata di kota-kota besar pada umumnya di Indonesia itu muncul rekan-rekan sektor informal yang secara mandiri punya armada terus memberikan layanan. Gitu. Cuman mereka memiliki banyak kendala juga ya, termasuk transparansi pembayaran, kemudian komitmen layanan dan segala macam, itu kemudian kami fasilitasi untuk bisa memberikan mereka fasilitas. Nah ini gambaran waktu kami ikut WMM 2016 di Yogyakarta di UGM. Nah jadi dulu namanya Mosi Spesialis Sampah. Gitu. Itu sebelum kita rebranding 2018 menjadi Cleanup Indonesia. Nah, dulu namanya masih ini Mosi itu maksudnya Mosi motor bersih. Jadi dulu kan hanya ada motor 3 roda. Itu pun dimodali teman-teman dan senior. Itu pun masih nyicil gitu kan, belum ini gitu. Alhamdulillah ini tim kita juga. Dan ini di Jakarta, Indonesian Impact Accelerator 2016. Kami di sini belajar banyak. Kemudian, nah ini Plastic Reborn waktu launching programnya. Jadi ini salah satu ada 3 penerima gratis di sini. Saya salah satunya, yang satu ini dari Bali yang kerjasama dengan kita untuk aplikasinya. Jadi mereka pengembangnya untuk aplikasi untuk membantu tim kita di lapangan. Nah, juga mall sampah. Gitu. Nah,
Jadi mungkin itu kalau sedikit dari profil Clean Up Indonesia ya. Mungkin saya akan tambahkan sebentar untuk beberapa gambaran juga. Jadi kalau kita melihat tema hari ini masih kelihatan ya ininya presentasinya? Masih. Sudah. Masih ya? Oh ya. Waktu saya tinggal berapa? Takutnya terlalu lama. Nah, silahkan, masih ada waktunya. Oh ya. Menit lagi. Baik. Nah, saya mungkin sedikit menggambarkan bagaimana kondisi persampahan Kota Makassar. Jadi untuk kita bisa melihatlah potensi market size untuk perusahaan public waste collector seperti Clean Up Indonesia, di mana timbulan sampah di Kota Makassar itu lebih dari 5.900 meter kubik per hari, yang kemudian tidak terangkut itu sekitar 5%. Jadi kalau bicara 5.900 berarti bicara 480 kubik, gitu kan. Kalau data nasional 1 ton itu 4 kubik, berarti ya sekitar 100 ton lebih itu sampah tidak terangkut di Kota Makassar tiap hari per day. Nah, sementara kita tahu peningkatan timbulan sampah itu selalu ada 10% per tahun kalau datanya. Jadi kenapa terjadi ya? Karena teman-teman dari daerah misalnya kemudian datang ke Kota Makassar misalnya tinggal, itu kan bertambah, belum juga peningkatan penduduk ya, mungkin simpelnya seperti itu yang menyebabkan juga peningkatan timbulan sampah 10% dan pola konsumsi kita juga yang terus meningkat. Kemudian data-datanya juga ya di Makassar ada 1.121 sarana pengumpul sampah, 147 truk dan 974 motor 3 roda. Untuk TPA sendiri, Antang masih berstatus open dumping. Ini juga yang menjadi problem kita karena harusnya kan pengelolaannya berskala kawasan, dan mohon doanya kita insya Allah di 2021 harapannya sudah punya pengolahan sampah berbasis kawasan sendiri. Gitu. Nah, mungkin itu ada peraturan-peraturan juga. Nah ini layanan dan produk kami tadi sudah saya sampaikan juga. Nah ini tim saya, kami sekarang berlima di manajemen. Saya sendiri selain general manager juga mengambil peran sebagai business development gitu. Kemudian selain kami, nah apa yang menjadi plan kita ke depan ya yang sudah berjalan dari 2015 sampai 2020, mulainya dari jasa pengangkutan sampah, terus 2018 tadi kita akhirnya mendapatkan bisnis model yang bisa sustainable, berkelanjutan dengan B2B model. Kemudian 2020 kami melihat potensi dari teman-teman sektor informal yang kemudian memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan bekerja sama untuk memberikan layanan pengangkutan sampah. Kemudian di 2021 kita harapannya sebenarnya memiliki pengolahan sampah kawasan sendiri, tapi memang mungkin karena terkendala pandemi dan kompetensi kita yang masih perlu ditingkatkan ya, harapannya di 2022 itu bisa segera terrealisasi. Kemudian yang menjadi mimpi kita di tahun 2023 kita bisa ya CTC ini kita beri nama CTC Circular Treatment Center, pengolahan skala kawasannya nanti itu harapannya bisa mengolah 75% produksi sampah yang kami angkut setiap hari. Yang kemudian harapannya di setahun setelahnya kita bisa expand untuk waste management di 10 kota besar di Indonesia. Jadi mohon doanya selanjutnya harapannya di tahun selanjutnya kita bisa zero waste. Jadi bisa 100% pengolahan sampah. Di mana 2026 kita juga bisa memberikan kontribusi untuk reduksi karbon ya, untuk carbon trading. Gitu. Karena isu-isu pemanasan global lah, isu-isu
das rumah kaca dan segala macam itu juga sekarang menjadi isu yang besar. Kemudian harapannya di 2036 kita bisa mengoperate power plant sendiri. Jadi listrik dengan bahan bakar sampah gitu. Itu sebenarnya sudah ada nih dan sudah banyak nih, apalagi di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika. Harapannya kita 10 tahun lagi juga sudah bisa seperti itu. Ya mungkin itu saja dari presentasi saya hari ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan juga ya, beberapa tambahan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa juga, karena judulnya kuliah. Jujur baru pertama kali saya mengisi kuliah seperti ini. Biasanya cuma ngobrol-ngobrol gitu. Mengisi materi pun saya nggak pernah lah, karena bukan nggak pernah, maksudnya jarang sekali lah, karena memang kita di Cleanup Indonesia juga masih fokus, PR kita masih banyak, mimpi kita masih sangat besar untuk bisa dicapai. Jadi memang fokus untuk pembenahan internal, fokus untuk menyiapkan layanan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara gitu kan, karena kita ingin menyumbang sebesar-besarnya. Jadi kalau saya sih pesannya kepada teman-teman, berbicara kewirausahaan itu berbicara di awal harus melangkah dulu sebenarnya. Yang penting melangkah dulu. Saya pun di 2014 setelah lulus membuka beberapa usaha, gulung tikar semua gitu. Tapi pelajarannya besar sekali. Alhamdulillah juga yang paling penting cari circle-circle yang mensupport. Gitu. Apalagi agak sulit memang kalau kayak di sini, kalau di daerah tak gitu kan. Biasa kalau kita cerita sedikit apa yang kita mau jalankan itu kadang langsung dilihat sisi negatifnya gitu. Jadi memang penting juga untuk mencari circle yang tepat untuk kita bisa kembangkan si ide tak, usaha tak gitu. Dan yang paling penting pada saat kita jatuh ada yang bareng sama kita gitu, ada yang bareng Nah, alhamdulillah juga karena saya aktif di komunitas kewirausahaan, komunitas tangan di atas. Jadi pada saat kita ada problem-problem, ngobrol sama teman-teman, ternyata lebih besar di masalahnya daripada kita gitu. Kalau ngobrol-ngobrol di warkop kan kayak gitu-gitu. Ternyata, dan itu yang kemudian menguatkan lagi, ternyata masalahku tidak sebesar itu gitu. Problemku di perusahaan tidak sebesar itu gitu. Ada ternyata juga ya, saling merangkul, saling membantu gitu. Jadi tidak perlu takut gitu, yang penting melangkah saja seperti itu di awal. Nah kemudian yang selanjutnya ya melangkah saja tidak cukup, kompetensi kita harus ditingkatkan gitu. Apa yang kita jalani ya harus kita tekuni. Sekecil apapun itu, maksudnya di pandangan orang kita bicara sampah gitu, bukan di hal-hal yang sosial mungkin di negara ini, tapi menjadi expertise di situ itu juga sebenarnya menarik sekali. Ternyata semakin kita dalami, ternyata pemain waste management di dunia, di Indonesia, keren-keren sekali, pro sekali gitu. Jadi kita juga makin semangat, makin kelihatan lah kalau kita makin mendalami itu, makin kelihatan pemainnya siapa saja, siapa yang bisa menjadi role model kita, dan itu juga penting mencari role model dan kemudian memiliki mentor, karena ya itu tadi balik ya, kalau berbisnis sendiri itu berat sekali sih, jadi Superman itu berat sekali, butuh punya mentor yang istilahnya helikopter view-nya gitu. Jadi kadang kalau kita melihat dari ketinggian 10 meter dibandingkan orang yang sudah pernah melihat di ketinggian 10 meter dan sudah bisa melihat di ketinggian 100 meter itu kan berbeda istilahnya. Daya penglihatannya lebih luas gitu kan. Jadi skopnya bisa lebih luas, bisa memberikan kita gambaran gitu. Dan mereka pun pasti yang 100 meter ini
sudah pernah menjatuh bangun tuh, sudah tahu nih, oh aku di situ. Gitu. Nah, Oke, baik, terima kasih. seperti itu dari ya. saya ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ikra Putra. Saya panggilnya Bapak atau Kakak ini? Kebetulan Bebas, karena banyak bebas, mahasiswa dan masih muda sebenarnya ya umurnya, tahun 90-an. Bebas Kak, panggil Oke, nama kita juga panggil nggak Kak apa-apa. Ikra saja ya, karena kebetulan audiens kita juga banyak mahasiswa. Mungkin untuk lebih akrabnya dipanggil Kak Ikra, bisa? Boleh? Ya. Boleh, boleh. Ini tadi sharing sessionnya menarik sekali. Saya banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari pemaparan materi tadi. Jadi untuk perkenalan mungkin tadi saya lupa memperkenalkan. Jadi kebetulan saya adalah dosen kewirausahaan. Jadi banyak mendengarkan ide-ide. Jadi di kurikulum saya itu ada menciptakan satu produk sanitasi yang bersifat komersil. Jadi tiap tahun itu saya mendengarkan misalnya mereka memiliki ide atau konsep bisnis seperti apa. Jadi ini banyak sekali inspirasi bagaimana cara kita misalnya mensupport ide simple bagaimanapun harus kita support. Jadi sebenarnya kalau saya tadi mendengarkan pemaparannya, sebenarnya ini idenya sangat simple sebenarnya, jasa pengangkutan sampah. Jadi idenya sangat simpel. Mungkin kita biasa mendengar tentang bank sampah, pemilahan sampah, tapi ini mungkin sesuatu yang baru, bahkan di Mamuju ini belum ada jasa pengangkutan sampah. Idenya sangat simpel, tapi mungkin bila dikelola dengan profesionalisme, ini bisa menjadi potensi yang cukup besar. Nah, mungkin sebelum saya buka sesi tanya jawab, mungkin saya ingin sedikit bertanya dulu. Saya tertarik sekali dengan tadi pemaparannya. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya value yang ditawarkan oleh Cleanup Indonesia itu atau apa sih yang membedakan jasa yang ditawarkan Cleanup Indonesia dengan dinas kebersihan atau DLHK yang mungkin selama ini kita kenal yang biasa mengangkut sampah di perumahan-perumahan. Sebenarnya apa sih value-nya atau nilai yang ingin ditawarkan oleh Cleanup Indonesia? Oh ya, baik Kak. Terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Jadi betul, kami juga sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi kalau memang kita melihat skupnya, kalau bicara bisnis ya, berbicara bisnis itu harus berbicara 4P. Jadi memang harus tahu, harus bicara 6C, termasuk customer. Jadi kita harus bisa mengetahui siapa segmentasi pasarta gitu. Ini orang di Indonesia banyak sekali, layer masyarakat juga banyak sekali, mulai dari menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah ke atas, ataupun kalau lebih di atas lagi juga ada gitu kan. Nah, dan mereka ini market segment gitu. Mereka ini market segment dan mereka pasti punya kebutuhan berbeda. Kalau apapun itu, apapun produk yang kita bicarakan, termasuk pengangkutan sampah. Gitu. Itulah yang kemudian 2 tahun lebih kita validasi, kita melihat, oh ternyata market segment yang bisa untuk kami sustainable ini adalah market segment menengah ke atas, gitu. Yang mereka itu tidak mau tahu terlambat 1 jam juga harus diangkut, gitu misalnya. Tidak mau tahu terlambat 1 hari, pokoknya harus diangkut. Mau saya bayar berapa, 50.000, 100.000 itu bukan masalah. Gitu. Itu banyak yang seperti itu juga kan. Itu namanya market segment. Beda kalau kita bicara market segment menengah ke bawah. Yang penting terangkutnya 3 kali sepekan. Saya mampunya bayarnya 25.000 bulan. Artinya kan itu kita hanya bicara skema demografinya, belum geografinya. Gitu. Yang jauh dari TPA, apakah terangkut dengan layak dan segala macam. Itu juga kan artinya harus menjadi ini. Dan juga kita sadari fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah misalnya itu juga sangat terbatas, dan apa bentuk peran yang bisa kita berikan gitu. Jadi memang makanya kembali lagi di awal, private sector di luar negeri untuk layanan publik, mau itu telekomunikasi, mau itu
air bersih, sanitasi, ataupun termasuk pengangkutan sampah, kenapa akhirnya diberikan kepada private sector untuk pengelolaan operasionalnya? Karena memang kami fokus untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang poin paling pentingnya adalah sustainability, gitu, keberlanjutan. Jadi ada pengangkutan sampah yang murah, tapi apakah tahun depan bisa tetap mengangkut sampah? Biasanya ada armadanya terus jalan, tapi tahun depan nggak jalan nih, mogok nih motornya, atau ini segala macam ya, karena memang bisnis modelnya nggak jalan, gitu misalnya. Akhirnya tidak sanggup nih untuk memberi menggaji misalnya, segala macam. Nah, itu hal simpel sih Kak. Kalau ya. Oke, baik. Jadi jadi saya mendapat clue-nya itu berarti bagaimana cara menciptakan pelayanan prima ya, yang mungkin tidak didapatkan oleh dari dinas kebersihan. Oh iya, kayak gini juga. Orang dulu kan mulai berbisnis itu mulainya dari analisis SWOT, gitu. Kita lihat dulu apa kekuatannya, ini. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu. Mungkin orang dulu buka toko, kedai, datang sendiri orang belanja. Kalau sekarang kita yang pelajari apa kebutuhannya masyarakat dulu, baru kita bikin produknya. Nah, sekarang kan masih banyak nih teman-teman mau bikin produknya dulu, nanti dicari pasarnya siapa saja yang mau, kan kayak gitu. Itu sebenarnya bisa saja, tapi akan berat untuk memvalidasi. Jauh lebih baik kalau kita melihat dulu, oh ternyata ada kebutuhan ini. Jadi memang mulai dari problem itu penting. Oke, baik Kak Ikra, terima kasih sharing-nya untuk pertanyaan sebelumnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada peserta kuliah paket kita hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya, baik yang berada di aula ataupun yang berada di ruang Zoom. Bisa, sudah ada ternyata di kolom chat. Oke, saya bacakan dari Arfadina Ningsih. Nama saya Arfadina Ningsih, status alumni Poltekkes Mamuju, dan sekaligus saat ini sedang melanjutkan kuliah di Makassar. Nah, tema hari ini merupakan tema yang luar biasa, yang sangat membantu peningkatan profesi sanitasi dalam melakukan sampah berbasis teknologi dalam adaptasi era 5.0. Saya sangat bangga dan berbahagia. Oke, nah pertanyaannya, apa tips dan triknya dalam membangun usaha yang Bapak geluti saat ini? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan keduanya, apa hal yang saya lakukan ketika saya menciptakan teknologi yang menghasilkan produk, tetapi outputnya lebih ke kuantitas suatu produk. Nah, sebab dalam output penekanan kualitas lebih memakan biaya yang besar. Nah, apa solusi dari permasalahan tersebut? Oke, dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga manajemen kerja antara pimpinan dan karyawan dalam proses penciptaan sanitasi teknologi yang berbasis lingkungan? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali nih. Bagaimana Pak Ikra? Narasumber? Iya. Langsung dijawab atau kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab. Boleh langsung dijawab saja, takutnya nanti lupa. Nah, ya, baik Kak. Ada pertanyaannya dari Arfadina Ningsih, ada 3 pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Dina Ningsih untuk pertanyaannya. Alhamdulillah, mungkin saya mulai di pertanyaan pertama ya, apa tips dan trik dalam membangun usaha. Kalau saya sih lebih ke fokus untuk meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi pribadi ataupun tim, dan juga perbaiki niat, luruskan niat gitu. Apalagi kalau bisnisnya, ya apapun bisnisnya ya, maksudnya kita berbisnis juga banyak teman-teman berbisnis ya untuk beli pokok anak misalnya, untuk bisa cukupi kehidupan keluarganya, kebutuhan primer. Itu niat yang sangat baik sekali sebenarnya, karena kan sedekah terbaik untuk keluarga ya. Nah, apalagi kalau skupnya kita perbesar, misalnya kita ingin berbisnis untuk bisa meningkatkan kapasitas layanan yang kita lihat masih perlu dibenahi misalnya.
Kemudian kami ingin berbisnis karena ingin lebih memberdayakan orang-orang. Nah itu niatnya yang dibenahi karena ya di 5 tahun perjalanan kami pun selalu menemukan dinding-dinding ya. Nah kalau kemudian mentok di situ kayak kadang ya harus luruskan niat lagi. Kembali lagi melihat perkembangan kecil kita, yaitu kadang bikin semangat lagi. Kemudian yang pertanyaan kedua, hal yang dilakukan ketika menciptakan teknologi yang menghasilkan produk, tetapi outputnya lebih ke kuantitas. Sebab dalam output penekanan kualitas lebih memakan biaya yang lebih besar. Apa solusinya dalam permasalahan? Nah, yang saya tangkap mungkin permasalahannya ini kayak maaf kalau misalnya salah ini menerima pertanyaan. Yang saya tangkap berarti buat produk, kemudian cost-nya besar, cost-nya besar, outputnya teknologinya ini tapi punya value. Nah, mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi ya itu tadi kita analisanya itu melihat kebutuhan pasar gitu. Sama dengan yang kami dapatkan di Pindad Indonesia. Kita akhirnya belajar dan dapat banyak teknologi lah pengelolaan sampah gitu. Tapi apakah itu kemudian dibutuhkan sama masyarakat? Mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan sudah butuh, tapi untuk sekarang anginnya belum ke kita. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan pelajari dulu apa kebutuhannya gitu. Nanti pada saat baru kita sesuaikan dengan teknologi yang kita punya, sesuaikan ke kebutuhannya masyarakat. Mungkin perlu disimplifikasi atau ada yang perlu dieliminasi atau ada yang perlu disesuaikan lagi misalnya. Anggaplah kita bikin produk dengan teknologi tinggi yang dapat membantu, tapi ternyata daya beli masyarakat tidak, berarti customer tidak bisa beli gitu misalnya, berarti tidak diterima sama masyarakat. Nah itu kita evaluasi lagi. Dan satu juga sih sebenarnya kalau berbisnis ya perlu tahu juga kekurangan kita, perlu menerima gitu. Oh kurangku di sini, kita perbaikinya di mana gitu benahinya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, cara menjaga manajemen kerja dalam proses penciptaan. Khususnya kalau bicara lingkungan atau sanitasi, kalau kami di waste management kita punya isu sosial yang kita bawa. Jadi kita tidak misalnya gaji memang menjadi salah satu layer untuk meningkatkan kinerja gitu kan ya. Tapi tidak hanya berhenti di situ gitu. Apa yang menjadi visi perusahaan seperti kita, social enterprise seperti kita, itu juga menjadi sumber kekuatan sebenarnya untuk menjaga kinerja dari tim. Karena ya walaupun mungkin fee-nya kita masih pas-pasan gitu, tapi kalau kita melihat mitra-mitra tadi di lapangan sudah bisa nih bayarkan sekolahnya anak-anaknya, bisa cukupi kebutuhannya keluarganya, itu kesyukuran yang besar sekali untuk kami gitu. Nah, tapi kita tidak menutup mata bahwa kita pun perlu hidup misalnya. Jadi kita sesuaikan saja dengan growth-nya perusahaan kita gitu. Nah, kalau bicara untuk tim, yaitu tadi perlu kita mapping juga layer-layer kebutuhan tim. Kemudian perhatikan juga growth-nya perusahaan. Gitu. Mungkin seperti itu Kak, kalau dari saya jawabannya. Mungkin kalau ada yang di ini silahkan. Oke, baik. Sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Saya kembalikan ke penanyanya, Arfadina Ningsih, apakah ada tanggapan terkait jawaban tadi? Atau sudah menjawab dari pertanyaannya? Arfadina Ningsih. Terima kasih Kak atas jawaban. Ya, oke. Sudah terjawab ya semuanya, 3 pertanyaannya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya. Yang malu-malu bisa chat saja di kolom chat, bisa diketik pertanyaan di kolom chat, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung,
Pak Fajar mungkin? Oh iya, oke baik. Saya persilahkan kepada Pak Fajar Akbar, ini salah satu dosen jurusan Kesling. Pak Ikra, ya silahkan diajukan pertanyaannya. Ya, salam kenal Pak Ikra. Saya orang Goa. Oh iya, sekampung ini. Saya lihat Pak Ikra lahirnya di Pinrang. Ya. Tapi lama di Goa. Numpang lahir. Numpang lahir di numpang Pinrang. lahir. Oh, tapi asli Goa ya. Ya, alhamdulillah. Asli Pinrang Pak, cuman lahir langsung di Goa. Langsung di Goa. Ya, ya. Kalau di Goa sendiri di mana kantornya itu? Kalau kantor kita di Pau Pak. Di Pau. Ya, dekat Sekitar Pinrang. mana? Dekat Oh, Pinrang. yang Hertasning ya? BTN Popau. Ya, ya. Ya, dekat BTN Pau. Ya. Oh ya, nanti saya kesana lah jalan-jalan kalau Boleh nggak pulang. main di kantor? Ya. Ya Allah. Ya. Ada beberapa gagasan nanti yang saya mau diskusikan untuk bagaimana terkait dengan kesehatan lingkungan. Mungkin kita bisa sama-sama nanti insya Allah ketemu Bupati supaya bisa memberikan perubahan. Ada beberapa ide sebenarnya saya Betul. mau sampaikan sama beliau untuk terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi saya saat melihat flyer, wah ini sebenarnya ada di Goa tapi ya mungkin belum terjamah oleh pemerintah. Ya mungkin kita bisa sama-sama nanti ke sana. Baik, terkait dengan usaha yang Pak Ikra lakukan ini kan terkait dengan jasa pengangkutan sampah ya. Betul. Nah, itu sampahnya dibuang ke mana setelah diangkut? Di TPA Goa ya atau yang di Antang? Ya. Di Goa yang di Bajeng ya? Ya di Bajeng ya, betul. Oh di Bajeng. Ya. Ini ada saya punya saran. Semuanya kan kita dari kesehatan lingkungan itu bagaimana berupaya untuk menjaga lingkungan tetap asri dan dalam hal sampah itu bisa mengurangi timbulan sampah. Apakah perusahaan yang kita geluti ini tidak pernah kan yang kita lakukan ini hanya mengambil sampah utuh dari pelanggan. Pernahkah terpikirkan bahwa sampah yang akan Pak Ikra dan tim angkut ini itu sampah yang terpilah? Ya. Misalnya sudah dipilah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sehingga nantinya dengan proses ini bisa membantu Pemda untuk bagaimana nanti misalnya di sana sudah ada tempat pengolahan sampah organiknya. Kemudian Betul. sampah yang bisa didaur ulang itu sudah terpisahkan, misalnya kardus, botol-botol. Sehingga pada saat tim membuang itu mungkin sudah bisa terpilah. Jadi misalnya ada tempat sampah organik, ada tempat sampah daur ulang, ada sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Nah, mungkin dari situ adalah mungkin nanti perusahaannya Pak Ikra bisa menyediakan misalnya tempat sampah itu. Nah, itu sebagai salah satu misalnya jualannya kalian. Jadi Pak perusahaan kami ini tidak hanya mengangkut, tapi kami bagaimana peduli terhadap lingkungan. Nah, dengan cara kami akan menyiapkan tempat sampah yang terpisah dan pengangkutannya pun dilakukan secara terpisah. Nah, mengapa saya kasih gagasan seperti itu? Karena itu yang selama ini kita dapatkan dari beberapa negara maju. Terakhir kemarin waktu kita seminar internasional di Makassar, salah satu materi itu tinggal di Manchester, di Inggris, begitu dia sampah, bahkan dia bilang sampah kami itu terbagi 4 lah kalau nggak salah itu. Jadi dari itu pemerintahnya memang konsisten dalam mengangkut sampah, ya sehingga betul-betul sampah itu ya kadang dikatakan di situ sesuatu yang sangat bernilai. Bahkan kalau dia menyimpan botolnya itu bahkan bernilai uang bagi masyarakat. Nah, ini perlu sebenarnya kita lihat dengan adanya usaha yang Pak Ikra dan tim lakukan, mungkin kita harus bisa sedikit melihat terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya servis yang diberikan, tapi ada andil terhadap lingkungan dengan pengurangan timbulan sampah di TPA. Karena pasti ya kita mengumpulkan dari TPA, timbulan yang kita bawa. Nah, yang kita mau lihat apakah ada upaya terkait dengan pengurangan timbulan itu di TPA, sehingga tidak hanya profit bagi perusahaan, tapi ada imbas kepada lingkungan seperti itu. Betul. Itu saran dari saya. Ya. Betul. Kalau saya siap. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak Fajar Akbar. Iya, ketemu nanti di gua ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu Herana. Ya, oke baik Pak Ikra mungkin bisa menanggapi tadi dari pertanyaan Pak Fajar. Ya, alhamdulillah kalau ketemu dengan Pak Fajar
Saya tuh kalau sering kalau ketemu sama orang-orang kayak Pak Fajar yang punya harapan besar juga untuk peningkatan kapasitas layanan atau problem waste management di Goa atau Makassar, itu kayak waduh, kayak bersyukur sekali gitu, kayak senang sekali. Oh, ternyata kita tidak berdiri sendiri, tidak jalan sendiri, ada di orang-orang juga yang insya Allah siap support. Insya Allah ditunggu Pak di Goa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan kalau bicara tadi tanggapan dari Pak Fajar, alhamdulillah sih sebenarnya kita 5 tahun Pak di Cleanup Indonesia ini, kami mohon doanya saja untuk tahun depan kita sudah ada pengolahan sampah berbasis kawasan, karena memang amanat undang-undang kan paradigma kita harus dibereskan ya, tidak hanya kumpulan untuk buang, tapi melihat waste ini sebagai resource, gitu. Melihat ini sebagai sumber daya. Sebenarnya sudah banyak pendekatan seperti upaya pemerintah ataupun stakeholders yang bikin kayak bank sampah segala macam, ataupun teman-teman yang punya platform yang keren-keren gitu kan, itu sebenarnya sudah bagus sekali, dan kita sebenarnya tinggal connecting the dots saja gitu. Nah, sama dengan halnya yang kita lakukan di Cleanup Indonesia, kami sadar itu, dan kemudian dengan resource yang kami punya, dengan keterbatasan yang kita punya gitu, kita berupaya untuk ke depan kita punya semacam kalender pengangkutan sampah. Jadi memang sampah itu sudah diangkut secara terpilah gitu kan, sudah terangkut sesuai dengan jadwalnya. Tapi problemnya nggak hanya di situ Pak, cost paling besar adalah di edukasi. Itu yang paling besar. Walaupun kita memperbaiki infrastruktur, mobilnya kita kasih keren-keren dengan teknologi yang bagus dari luar negeri, kalau misalnya edukasinya tidak sampai itu akan menjadi cost yang sia-sia saja. Biasanya seperti itu ya yang terjadi di lapangan. Nah, itu kemudian yang menjadi kita, karena kami pun di Cleanup, saya pernah bikin pabrik juga Pak di Patalasan, pabrik penggilingan plastik. Kami kemudian collecting ini, alhamdulillah gulung tikar ratusan juta raib. Tapi itu cost belajar lah. Maksudnya kita belajar gitu. Kemudian jenis-jenis sampah itu apa, kebiasaan masyarakatnya apa, seperti apa gitu kan. Yang kemudian kita lihat di akar rumput, kita benar-benar melihat di akar rumput, rekan-rekan yang pengangkut sampah kita ini, yang sektor informal ini, sebenarnya kalau bicara sampah daur ulang, mereka sudah teredukasi, sangat teredukasi dan melihat nilai manfaat dari situ. Gitu. Jadi mereka itu pada saat mengangkut sudah pintar untuk memilah. Gitu. Jadi kita bisa pastikan sampah yang kita angkut itu untuk sampah daur ulangnya sudah tidak berakhir ke TPA. Gitu. Dan memang kalau bicara sampah daur ulang, isunya memang agak sangat menarik, gitu, sangat menarik. Jadi sebenarnya di akar rumput ada segmen-segmen masyarakat yang melihat itu sudah sebagai harta karun untuk mereka, Pak. Itu kayak payabo itu kan kita buang sampah di ini langsung pasti naik. Nah, itu kan ada fenomena-fenomena seperti itu juga yang sepertinya memang perlu kita menjadikan ini, dan mereka itu resource gitu untuk membantu kita. Mereka melihat itu dari awal, dibandingkan kita yang terpelajar ini, dari awal mereka sudah melihat itu sebagai sumber daya, dan itu kita manage untuk tata kelolanya gitu. Nah, itu pun yang kita hadapi gitu. Jadi bicara sampah kan tidak bicara daur ulang saja, itu hanya 15% dari timbulan sampah. Nah, 85%-nya ini mau diapakan? Yang paling banyak organik. Nah, itu juga yang menjadi isu. Nah, kalau kita kemudian sudah punya skema kalender pengangkutan sampahnya, pelemparannya kemana? Yang bisa menerima sampah food waste kita kurang lebih, kalau kami sekarang 20 ton per hari sampah yang kita angkut, itu berarti food waste-nya di angka 20%, berarti sekitar 4 ton ini mau dibawa kemana misalnya. Kalau kita sudah beres di sampah daur ulang karena mitra-mitra kita sudah pintar memilah, pintar menjual untuk menjadi kebutuhannya mereka, yang food waste-nya ini ada tidak yang mau ambil. Nah, itu kita coba Pak untuk itu, karena memang ya balik lagi, masalah sampah ini luas sekali dari hulu hingga ke hilir. Memang butuh disupport, apalagi kalau misalnya government siap untuk berkolaborasi, insya Allah Pak, kita bisa bangunkan skemanya, karena memang kita fokus di ini dulu. Kalau kami di Cleanup Indonesia fokus di hulunya dulu, di collecting-nya. Kita tidak bicara
pengelolaan selanjutnya seperti apa. Karena kami percaya sudah banyak teman-teman di Jawa Bali yang punya teknologi yang bagus-bagus. Insinerator lah, kalau organik DSF, dan segala macam itu sudah banyak dan sudah sangat teredukasi lah orang-orang. Cuman memang kalau bicara akar rumput, bicara di masyarakat, itu masih PR sekali untuk setidaknya di rumah kita masing-masing untuk memilah dulu. Sudah kita pilah, ternyata diangkutnya digabung lagi gitu. Nah itu lagi yang jadi problem. Itu betul sekali. Dan harapannya kita bisa ada, kalau memang dipercaya, ada pilot project. Kalau kami di perumahan mungkin bisa kita kita intervensi ke pengelola perumahan. Pak, ini kita ada pilot project di sana, kita coba gitu. Itu bisa kita ini kan warga-warganya gitu untuk awal dulu. Karena memang harus dilihat segmentasi, Pak. Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin lebih bisa aja untuk diedukasi untuk memilah sampah dari rumah. Tapi kalau menengah ke bawah mungkin agak sulit lagi. Pendekatannya juga beda lagi gitu. Nah itu memang harus strategis mungkin ya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke baik Pak Ikra. Mungkin ini butuh forum khusus Pak ya. Nah, betul. Nanti dibuatkan forum khusus. Atau mungkin butuh konsultan lingkungan. Nah kebetulan Pak Fajar ini pengampu mata kuliah pengelolaan sampah. Jadi mungkin nanti diagendakan secara pribadi untuk terkait Pak, insya Allah Pak. Nanti di warkop. Ya. Oke, mungkin banyak hal yang ingin dibicarakan. Oke, selanjutnya ada penanya dari Aula. Oke, langsung saya persilahkan. Oke, ya baik. Mahasiswa dari Aula. Oke, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pratama, mahasiswa dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Baik, di sini Kak, saya akan bertanya, apa sih tips dari Kakak untuk kami, seorang mahasiswa, ketika ingin menjalankan bisnis yang berbasis sanitasi di era teknologi? Pertanyaan kedua, bagaimana jika kita sudah menjalankan suatu bisnis, terus di dalam bisnis itu mendapatkan suatu kendala, Kak? Baik, terima kasih. Oke, baik. Pak Ikra, sudah... Oke, langsung mungkin saya persilakan ke Kak Ikra untuk menanggapi, menjawab pertanyaan dari mahasiswa Kesle. Maaf, tadi siapa namanya? Saya kurang mencatat. Lupa namanya. Ya. Surya Pratama. Oh, oke, Surya Pratama. Baik, silahkan Pak Ikra mungkin bisa langsung menanggapi atau menjawab. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Surya Pratama. Jadi tips untuk mahasiswa untuk mulai bisnis, pertanyaan saya mungkin bisa nanya dulu sebenarnya sih Surya Pratama sudah mulai bisnis atau belum? Bisa mungkin Surya duduk di sini sambil ditanya-tanya. Ya, oke, baik. Silakan di open mic ya. Sudah ada mungkin yang terpikirkan bisnisnya? Sudah mulai jalan bisnis atau belum? Belum. Baru konsep? Baru konsep, Bu. Oke. Ya, Baru jadi punya kalau ide bisnis. betul. Jalankan masih dulu idenya. Jadi karena saya di usia sedini mungkin mulai masih berbisnis, karena saya termasuk korban yang terlambat menyadari bahwa harusnya sih itu juga yang jadi ini ya sampai sekarang, kenapa enggak dulu Kak gitu, kenapa enggak dulu waktu masih di kampus yang dimana saya bisa membangun networking dan jejaring yang lebih baik gitu, lebih berkualitas. Jadi jangan sampai apa tadi namanya saya lupa, Surya ya, kita juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya kalau saya mumpung masih kuliah, insya Allah tidak mengganggu perkuliahan, karena memang saya bertemu dengan teman-teman juga maupun di komunitas itu yang memulai usaha bahkan dari bangku SMA misalnya, ataupun dari bangku SMP. Jadi mau itu bisnisnya dengan apa ya, fokus pada sanitasi ataupun bukan, itu yang penting dijalankan dulu kalau memang sudah ada idenya.
jalankan ini maksudnya mulailah dengan riset, mulailah dengan mempelajari market, validasi pasar, validasi produk yang kita mungkin ke depannya itu, dan terusnya banyak sekali sebenarnya kalau kita mau berbisnis. Ada bisnis model Canvas misalnya kalau sudah boleh jalan. Kalau kita masih ide, ada namanya link Canvas, silahkan kita searching, kan gampang sekali sih sekarang kalau informasi dan ilmu itu ada semua di genggaman gitu kan. Jadi, tinggal kita nyamani, luruskan niat tak, termasuk juga dengan dengan pertanyaan yang selanjutnya, ya kalau kita ketemu kendala, ya itu sunatullah lah ya, namanya orang ikhtiar. Nah, yang perlu kita pahami ya pada saat kita nabrak temboknya ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau saya sih ya itu mungkin perlu kita rehat untuk perbaiki dulu pikiran, misalnya liburan gitu misalnya, kemudian ya kembali luruskan niat lagi. Gitu sih kalau dari saya. Oke, bagaimana Surya? Atau mungkin bisa sharing, mungkin Surya di pikirannya ini ada konsep apa terkait sanitasi, wirausaha sanitasi, ide konsep bisnisnya seperti apa? Tidak keberatan untuk sharing di sini, di forum ini? Untuk itu Bu, masih belum terpikirkan juga Bu. Oh, oke. Ya, mungkin habis dari sini bisa mulai memikirkan kira-kira konsep bisnis apa mungkin yang potensial dijalankan dalam kondisi masih mahasiswa seperti itu mungkin. Ya Bu, untuk Kakak, terima kasih tips dan motivasinya. Semoga dapat memotivasi untuk kita semua sebagai mahasiswa, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya. Bisa di kolom chat atau mau langsung bertanya, silakan raise hand. Nah, jadi mungkin ini satu lagi. Jadi kan kadang ada yang berpikir, ya tadi itu sudah disampaikan, masih mahasiswa dengan keterbatasan sumber dana, keterbatasan waktu, mungkin berpikir banyak tugas dan segala macam, jadi menghambat dia untuk berpikir memulai bisnis. Nah, mungkin juga karena faktor daripada kuliahnya terbengkalai, memikirkan bisnis, mending fokus kuliah dulu. Ada yang seperti itu. Jadi pengalaman saya kemarin kan kebetulan pengampu mata kuliah kewirausahaan, rata-rata seperti itu ininya kendalanya. Kita kan masih kuliah Bu, waktu terbatas, banyak praktek. Bagaimana caranya memulai bisnis di bangku kuliah dengan keterbatasan itu, keterbatasan dana, waktu, sumber daya dan segala macam. Mungkin ada tipsnya Pak Ikra mungkin untuk kelas mahasiswa, untuk level mahasiswa, bisnis apa, kira-kira bisnis model apa yang kira-kira cocok begitu untuk level mahasiswa. Ya betul. Kalau mahasiswa kan biasanya gitu ya, merasa selalu terbatas resource-nya. Padahal kalau saya sih sikap seperti itu kayak kurang mensyukuri lah apa yang sudah diberikan Allah sama kita gitu. Kalau kita bicara waktu, ya semua orang punya waktu 24 jam. Maksudnya saya pun sampai sekarang masih belajar untuk manage waktu gitu. Jadi bukan berarti bicara di sini orang yang manage waktunya sudah bagus gitu. Jadi memang tetap belajar untuk manage waktu. Jadi kalau bicara resource, teman-teman ya itu tadi ya, harus rajin-rajin bersyukur saja berarti, karena kalau ya Bob Sadino kan bilang ya, kalau dengkul tak mau dibayar 500 juta untuk diambil mopi, nah mungkin tidak ada yang mau gitu ya kalau mau diambil lututnya gitu. Nah sekarang kita punya 2 lutut, ya artinya kita punya modal 1 miliar gitu kan. Nah jadi kalau Bob Sadino itu bilangnya bisnis modal dengkul gitu. Jadi jadi bicara capital atau uang itu hanya satu-satunya sumber daya yang bisa kita gunakan untuk memulai bisnis. Apa berkah yang dikasih kita sama Allah, bisa kita bicara, bisa kita berpikir, bisa kita bertindak, bisa kita ketemu sama orang, bisa kita nongkrong di warkop, misalnya bisa kita
ketemu dosen kayak kita lihat banyak warna kayak jadi dosen bisa diajak investasi bisnis kan kayak gitu ya. Insya Allah bisa gitu kan. Yang penting kita punya ide, kita punya niat gitu. Kembali lagi apa ya, kalau bicara sumber daya mungkin seperti itu Kak. Ya namanya juga saya juga paham mungkin di umurnya teman-teman mungkin belum masih banyak yang belum sampai di tingkat kedewasaan berpikir seperti itu. Nah ini kita sharing-sharing. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya masih muda, masih mahasiswa atau masih SMA, rajin nih cari uang. Nah itu kita dekati ke teman-teman gitu. Penting untuk mempunyai circle yang apa yang sesuai kita inginkan. Kan kalau mesti harum berkumpul sama penjual minyak wangi gitu. Tapi kalau mau bawa-bawa sedikit ya ketemu sama bangku sampahnya Cleanup Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi ya kalau mau belajar bisnis, walaupun kita belum punya ide sekalipun, nggak tahu mau ngapain, ketemu sama bergaul sama bisnis, misalnya seperti itu. Bergaul sama teman-teman yang sudah punya niat untuk berbisnis. Insya Allah ada di jalannya, dan insya Allah kayak ketarik sendiri lah. Ya, begitupun ke hal-hal yang negatif ya, mungkin seperti itu juga konsepnya. Sebenarnya niat Tanta tidak ada yang mau melakukan hal negatif pada saat kita berkuliah, tapi karena circle Pak ini mungkin negatif, jadi ikut-ikutan kan kayak gitu ya misalnya. Nah, mungkin seperti itu Kak. Tadi ada pertanyaan kedua, mungkin saya agak lupa ya, apa yang tadi kita sampaikan selain sumber daya tadi. Apa tadi sih? Jadi sebenarnya yang paling kalau mahasiswa itu yang sumber dana sebenarnya itu yang mungkin buat mereka yang hambatan yang paling besar sebenarnya. Tapi mungkin ya seperti tadi yang Kak Ikra bilang, di mana ada niat baik di situ ada jalan. Perbaiki circle bergaul kita, berteman dengan orang-orang yang positif mungkin supaya kita juga bisa terbawa aura positifnya. Jadi mungkin saya juga sedikit bercerita, Kak Ikra. Jadi untuk saat ini mungkin saya dan beberapa teman juga lagi baru berusaha untuk merintis satu bisnis, sanitasi juga. Tapi begitu, maju mundur. Karena sebenarnya masalahnya itu di manajemen waktu, betul. Jadi saya setiap Pak Ikra bicara itu saya sambil mengiyakan karena kebetulan konsep yang saya usung ini mungkin sudah hampir setahun tapi belum action karena itu pertama sama-sama perintisnya itu orang sibuk semua. Jadi masalahnya berbeda, sebenarnya tiap level itu berbeda. Kalau di mahasiswa mungkin hambatannya di dana. Nah mungkin kalau yang sudah bekerja mungkin bukan di dana tapi bagaimana manajemen waktu. Apalagi maksudnya kita yang status sudah bekerja mungkin dengan waktu jam 8 sampai jam 5, kita cuma punya waktu itu setelah jam 5 untuk memikirkan itu, jadi hambatannya mungkin di waktu. Jadi butuh manajemen waktu. Nah mungkin saya butuh tips lagi mungkin ini dari Pak Ikra untuk tadi kan level mahasiswa nih. Kemudian bagaimana tips membangun bisnis untuk yang level mungkin yang seperti saya, mungkin dengan teman-teman saya yang punya waktu yang sangat sempit, tapi ingin juga membangun wirausaha, tentu dengan yang wirausaha yang profesional, tanpa misalnya meninggalkan pekerjaan utama. Seperti itu. Mungkin ada sedikit tipsnya Pak Ikra? Oh ya Bu, ya kalau bicara itu sih memang ya kembali lagi ya, tapi saya juga sampai saat ini pun belajar untuk memanage waktu begitu, apalagi untuk kayak kita yang profesional gitu kan, yang memang sudah jelas nih dari jam 8 sampai jam 5 misalnya harus ini. Yang terpikirkan tadi pada saat kita mulai bertanya, yang pertama memang ya komitmen dulu untuk manajemen waktunya, kayak misalnya sejam dulu, misalnya kalau memang 8 sampai 5 nggak bisa, ya 7 sampai 8 setidaknya dipakai fokus untuk 7 sampai 8 malam, mungkin fokus untuk memikirkan ide bisnis ini yang belum jalan, mungkin seperti itu. Dan sama saja sebenarnya bangun circle-nya. Saya di komunitas, saya juga mungkin bisa merekomendasikan di
Mamuju mungkin sudah ada komunitas kewirausahaan. Kalau saya kan tergabung di PDA gitu. Dan di situ pun banyak ya kita istilahnya amfibi gitu, hidup di dua alam. Teman-teman yang berprofesi profesional misalnya jadi pegawai bank atau misalnya jadi dosen ataupun menjadi PNS, banyak juga yang gabung di kita karena berbisnis ataupun belum berbisnis tapi mau berbisnis, akhirnya gabung di PDA itu sangat terbuka sekali gitu, seperti itu Bu. Jadi karena ya itu tadi yang penting adalah membangun paradigma berpikirnya dulu. Jadi karena membangun paradigma berpikir itu biasanya harus bareng-bareng yang frekuensinya mulai disamakan gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin lebih terbuka, dan yang terpikir juga tadi pada saat disampaikan pertanyaannya, berbisnis itu pendekatannya macam-macam, ternyata saya juga baru nangkap. Jadi berbisnis itu tidak hanya kita yang mulai dari awal misalnya. Mungkin ada misalnya perusahaan-perusahaan sejenis seperti yang kita punya ide, kemudian bisa diajak kolaborasikan misalnya, terus diajak berbagi sharing kepemilikan misalnya dari ide bisnis yang baru ini. Jadi kita positioningnya sebagai expert di bidang keilmuannya dan memiliki sepersekian saham dari misalnya bisnis yang mau dibangun, nanti diserahkan ke profesional misalnya yang pebisnisnya yang sudah jalan gitu. Jadi itu bisa juga Bu. Jadi waktunya misalnya tidak terforsir karena kita berperan sebagai expertise-nya. Misalnya kita kan tiap orang punya gift, maksudnya punya sumber daya yang kita punya. Oke, misalnya saya Kementerian Indonesia sekarang keluar masuk di Unhas nih untuk kita mau signing MOU dengan teknik lingkungan. Alhamdulillah insya Allah Desember gitu. Nah, kenapa? Karena kami tidak punya orang yang expertise di bidang keilmuan. Nah, kita bisa ajak tim join misalnya Bapak dosen misalnya yang punya keilmuan di waste management untuk memberikan kita ide dan saran, dan kita apresiasi itu dengan misalnya kepemilikan perusahaan misalnya. Kita bangun mimpinya bareng-bareng. Nah, itu sebenarnya yang kadang juga yang bikin menghambat kalau idenya di eksekusi atau dipendam sendiri misalnya seperti itu. Jadi bisa di sharing aja, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ke siapapun gitu kan, ini maksud gini. Karena ucapan itu juga kan doa, jadi makin sering diucapkan makin sering mungkin cepat dijawab seperti itu. Kalau saya mungkin seperti itu Bu. Oke, baik, jadi mungkin komitmen Pak ya, komitmen ya, perlu komitmen yang kuat. Pertama niat yang baik, terus lanjut dengan komitmen mungkin dari berbagai pendirinya mungkin. Nah, jadi mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup kuliah pakar kita hari ini, ada yang mau bertanya lagi? Atau siapa tahu mungkin ada yang sudah punya konsep bisnis, ide, terus minta masukan mungkin, atau yang sekarang sedang jalan tapi menemui kendala, bisa di-sharing di sini, dicarikan solusi bersama. Oke, bila sudah tidak ada lagi, jadi mungkin luar biasa sekali diskusi kita hari ini, banyak inspirasi sebenarnya, khususnya saya yang mungkin sudah setahun ini maju mundur untuk membangun bisnis sanitasi. Jadi saya banyak belajar sebenarnya dari sesi sharing kita hari ini, dan beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi, mengutip tadi kalimat dari pemateri. Pertama, saat memulai bisnis, luruskan niat. Jadi pertama adalah luruskan niat dulu saat kita memulai bisnis, terus perbaiki mindset juga. Nah, dan yang paling penting tadi saat kita diajak berbisnis oleh teman kita, pertama kita responnya positif dulu, kita apresiasi dulu supaya membangkitkan motivasi atau semangat teman-teman kita yang mungkin punya ide bisnis, walaupun mungkin kedengarannya tidak masuk akalnya, tapi pertama kita apresiasi dulu. Nah, supaya dia menjadi motivasi dari teman kita. Kemudian bergaul dalam circle yang baik. Nah, kalau kita bergaul seperti tadi, kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi, kita juga kecipratan wanginya. Nah, jadi terutama ini mahasiswa bergaullah dalam circle yang baik supaya kita juga ikut
dalam hal yang positif. Kemudian, kalau kita bicara tentang misalnya ide, konsep bisnis, produk, pelajari dulu kebutuhan pasar atau kita lakukan validasi pasar. Bila misalnya ingin produk kita diterima, ya harus pelajari dulu pasar. Kemudian yang paling penting juga manajemen waktu. Manajemen waktu. Selanjutnya mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa saya catat dari pemaparan pemateri tadi. Kemudian mungkin ada closing statement mungkin Pak Ikra sebelum ditutup kuliah tamu kita hari ini untuk para peserta kuliah pakar yang sudah standby nih, makin meningkat pesertanya. Oke Pak Ikra, ada mungkin closing statement untuk memberikan motivasi buat mahasiswa atau mungkin alumni atau mungkin yang sudah bekerja saat ini yang seperti saya mungkin maju mundur ingin memulai tapi belum jadi-jadi. Baik, Kak Airana dan teman-teman peserta ataupun dosen-dosen dan alumni, alhamdulillah di ujung kegiatan ini alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin yang bisa saya sedikit sampaikan ya, kembali lagi ya kalau kita bicara kewirausahaan, mau itu menjadi pegawai kah atau pebisnis ataupun bentuk kegiatan yang lain, itu sebenarnya sama baiknya kalau memang kita jalani dengan sama-sama amanah dan sama-sama mengikuti aturan pemerintah ataupun aturan agama, mungkin seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui ya, mengais rezeki itu di dunia dagang memang disampaikan sebagian ulama ya, memang mata pencarian yang utama ya, seperti itu. Nah, seperti hadis Nabi, sempat ada yang bertanya sama Rasulullah gitu kan, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Ya, beliau bersabda, bekerja seorang laki-laki yang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Jadi memang juga kenapa kita bicara kewirausahaan, ya mungkin ada ininya juga ya, poin tambahannya, karena ada hadis Rasulullah yang seperti itu. Tapi ya kembali lagi dengan ini, insya Allah kalau dengan niat yang baik, insya Allah apapun kegiatan kita, profesi kita, menjalankan dan amanah, insya Allah itu yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya, Kak. Terima kasih. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat narasumber kita yang luar biasa hari ini, banyak memberi inspirasi, motivasi buat kita semua yang mungkin masih takut untuk memulai berbisnis, yang mungkin masih malu-malu, mungkin yang masih tidak pede untuk mulai bisnis. Jadi satu mungkin juga kalimat closing statement saya bahwa jangan takut untuk mulai berbisnis, jalani saja dulu, jangan banyak pikir. Oke, baik, terima kasih semua peserta kuliah pakar kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan selama proses kuliah pakar ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih baik untuk narasumber dan seluruh peserta. Saya tutup kuliah pakar kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia, e-sertifikatnya dikirim ke email ya, panitia. MC. Ya, oh dikembalikan ke MC. Oh masih ada penutupan. Penutupan ya? Ada penutupan. Oh ada penutupan. Oh oke. Saya pikir sudah langsung saya tutup. Oke baik. Untuk kegiatan penutupan saya serahkan ke MC. Terima kasih saudara MC. Ingat sesi foto. Oh astaga saya lupa. Ininya masih ada tidak narasumbernya? Narasumbernya sudah. Masih Bu, masih. Oh masih ada. Oh oke. Baik. Sebelum berakhir, foto-foto. Ya, kita foto bersama dulu.
Oke, di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Selanjutnya di slide kedua. Oh, bisa mungkin dibuka videonya yang masih tertutup? Ya. Oke, kita ulangi ya. Di slide 1 tadi masih banyak yang belum dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2. Oke ya, oke. Saya tunggu dibuka dulu videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih, Bu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ikra Putra Sanur, founder CodeHub Indonesia, selaku narasumber kita pada kuliah pakar hari ini. Saya Saraswati selaku MC pada hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang hadir di aula maupun di Zoom. Kemudian saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Saya tutup kuliah pakar kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Saraswati mohon izin undur diri. Terima kasih.